Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning Salman, good morning Bilal, good morning Zaid, good morning Sa'ad, good morning Khalid, good morning everybody, how are you? I'm fine. Okay student, have you breakfast today? Yeah, Alhamdulillah. Have you prayed duha today? Alhamdulillah. Okay student, yeah. What day is today? Today is Friday in 16 or April 2021. Okay, with Miss Nini Anita, we will learn civic lesson about the safety, the rules of safety in the home. Okay, student. Jadi hari ini bertemu dengan Bu Nini Anita, kita akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Ya, okay. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan solehah, ya, kita akan mempelajari tentang aturan keselamatan di rumah. Ya, siapa yang tahu apa itu aturan? Ya, aturan itu adalah sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi. Ya, aturan di rumah berarti sesuatu yang harus kita taati di rumah. Nah, di tematik buku 2H, ya, itu temanya tentang keselamatan, ya, keselamatan di rumah. Ya, jadi kaitannya dengan aturan. Mengapa Bu kita harus mentaati peraturan? Nah, kaitannya dengan keselamatan. Jadi kalau kita mau selamat, ya, terhindar dari bahaya, maka kita harus ikuti aturan. Ya, begitu. Baik anak soleh dan solehah, ya, sebelum Bu Nini menjelaskan lebih lanjut tentang aturan keselamatan di rumah, ya, ada baiknya kita mengenal bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di dalam rumah. Ya, oke. Contohnya bahaya api, ya, bahaya api itu kita harus hati-hati, ya. Kenapa? Kalau misalnya kita bermain api, ya, bermain korek atau bermain lilin atau misalnya ada kompor, itu juga harus hati-hati, ya. Kemudian bahaya listrik, ya, listrik di dalam rumah, ya, colokan rumah, kemudian dihindarkan dari jangkauan anak-anak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga air, ya. Jadi kita harus hati-hati dengan air, ya. Air yang tergenang di lantai itu bisa menyebabkan terjatuh atau terpleset, ya. Kemudian ada mainan anak-anak, ya. Mainan anak-anak yang kecil-kecil, misalnya kelereng atau mobil-mobilan atau misalnya batu-batu kerikil atau bola-bola yang kecil atau apa saja yang berserakan di lantai, kemudian kita terinjak bisa menyebabkan kita terjatuh, ya. Apalagi bahaya lain, ya. Contoh lain, ya, di dalam rumah, ya, itu ada benda-benda tajam, ya, benda-benda tajam seperti misalnya pisau, gunting, cutter, jarum misalnya, ya, itu kan tajam, ya. Jadi itu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, kalau usia kalian itu proses untuk belajar. Nah, misalnya belajar memasak menggunakan pisau, kemudian belajar menggunting, itu kan kalian proses belajar. Nah, itu harus dalam pengawasan orang tua. Nah, semuanya adalah dalam pengawasan orang tua, ya, seperti itu. Baik anak saleh dan salehah, apa saja sih aturan keselamatan di rumah? Ya. Aturan keselamatan di rumah yang pertama adalah kita membersihkan ruangan dan peralatan yang ada di rumah, ya. Kita selalu bersihkan, kita sapu, ya, kita pel, kemudian piring kita cuci, ya, baju dan sebagainya, ya, semuanya kita harus
bersih ya. Kemudian kalau misalnya ada air tergenang ya, kita harus segera membersihkannya ya, karena kalau ada air tergenang kita bisa terjatuh ya atau terpeleset. Makanya aturan di rumah itu harus kita terapkan ya, agar kita terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua, kita harus merapikan benda atau barang-barang yang ada di dalam rumah. Kenapa kita harus rapi ya? Kenapa? Kalau misalnya benda-benda berserakan atau mainan, mobil-mobilan misalnya, kelereng atau apapun ya, itu bisa menimbulkan kita terjatuh kalau kita tidak sengaja terinjak, kemudian mobil-mobilan jalan kita terjatuh ya. Atau misalnya benda-benda seperti gunting atau pisau kita pakai, kemudian kita bisa terluka seperti itu ya. Jadi kita harus rapikan. Jadi aturan yang ketiga, kita harus meletakkan kembali barang yang sudah kita pakai gitu. Nah, yang keempat adalah berhati-hati dalam melakukan kegiatan ya. Misalnya kita menggunting ya, menggunakan pisau atau apapun ya, kita mencuci piring juga harus hati-hati ya, takut kena tangan, terluka. Kemudian setelah berhati-hati, kita juga disiplin ya, disiplin terhadap waktu ya, kapan waktu bangun tidur ya, kapan waktu sholat, kapan waktu belajar, kapan waktu makan dan sebagainya ya. Kita harus disiplin. Kenapa kita harus disiplin ya? Karena agar teratur seperti itu ya. Mungkin itu adalah contoh aturan keselamatan di rumah ya. Anak soleh dan salehah, apa saja sih manfaat aturan keselamatan di rumah ya? Manfaatnya ya tentu kalau rumah kita rapi, rumah kita bersih ya, ruangannya dirapikan, barangnya dirapikan ya, terus kalau lantai dibersihkan ya, dipel, semuanya tertata rapi, tentu membuat kita nyaman ya, membuat kita nyaman, betah, aman di rumah ya. Nah, selain itu terhindar dari bahaya ya, terhindar dari kecelakaan atau luka ya, terluka, terpleset, terjatuh ya, seperti itu. Jadi terhindar dari kecelakaan yang mungkin terjadi di rumah seperti itu. Jadi membuat kita selamat ya, selamat di rumah. Makanya ada aturan. Kalau kita mau selamat, kita harus mengikuti aturan. Baik anak soleh dan solehah ya, selain kita taat aturan, kita juga harus berdoa kepada Allah ya. Kita mohon kepada Allah agar diberi keselamatan ya, perlindungan ya. Ya Allah, mudah-mudahan kami sekeluarga diberi keselamatan dan perlindungan ya, dijauhkan dari mara bahaya di rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak saleh salehah ya, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini tentang aturan keselamatan di rumah. Yang kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari ibu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.